Kalau kita baru tahu tanggal-tanggal bersejarah, orang sudah, wih, ternyata ada orang timur yang tahu tanggal-tanggal gitu. Oke. Selamat datang Ari, Mamat di Bincang Nalar. Jadi kita mau bercerita sih di sini. Beberapa waktu lalu teman-teman udah pada tahu lah ya isu yang lagi marak juga di tengah masyarakat gitu, di sosial media dan diperbincangkan publik setelah meledaknya kasusnya George Floyd di Amerika yang kemudian ibaratnya memunculkan isu terkait dengan Black Lives Matter yang kemudian dibawa ke sini diterjemahkan sebagai isu Papua, kemudian nama Papua jadi diperbincangkan lah gitu ya. Dan kemudian ya gue ngelakuin salah satu kesalahan juga tahun lalu terkait dengan kaos, tapi nggak tahu sih itu kesalahan atau enggak, nanti kita bisa bicarakan. Gue pengen dengar langsung gitu ya. Jujur maksudnya emang gue bener-bener nggak tahu kalau itu bisa ibaratnya menyakiti gitu misalnya. Tapi di sini konteksnya sebenarnya memang gue pengen ngangkat perspektif dari orang Papua gitu kan. Ibaratnya dibicarakan juga lah oleh publik bahwa mari mendengar suara dari teman-teman dari Papua gitu kan. Ketika kita bicara rasisme terhadap orang Papua misalnya, mungkin teman-teman bisa cerita pengalaman rasisme itu kayak gimana dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak juga yang nanya, sebenarnya ekspektasinya terhadap orang non-Papua tuh kayak gimana sih gitu. Sebenarnya orang non-Papua tuh harus ngapain kayak gitu. Banyak yang nanya kayak gitu juga. Oke, siap. Berarti apakah aksi rasial itu ada di Indonesia yang serupa seperti yang terjadi di Amerika? Mungkin kurang lebih begitu ya? Kalau menurut saya, ya kita tidak bisa bohongi fakta bahwa memang rasisme itu ada, mau kepada orang Papua atau kepada suku manapun. Contoh yang paling sederhana adalah kita selalu menganggap stigma yang buruk ya, bahwa orang Padang itu pelit, atau orang Makassar itu jahat, kasar-kasar gitu. Orang Buton itu cuma tahu jual ikan gitu. Itu kan stigma-stigma buruk yang akhirnya jadi rasisme. Padahal kalau kita berteman dengan orang Padang, tidak semua orang Padang pelit, bahkan orang di luar Padang juga banyak yang pelit misalnya. Nah, kalau untuk Papua, karena memang saya sendiri alami bahwa rasisme itu, bahkan kita di Papua sendiri, masih hidup di Papua, itu sudah alami rasisme dari orang-orang yang tinggal di sana gitu, yang orang-orang yang pendatang yang tinggal di sana. Itu saya kelas 4 SD, ada anak baru sudah mengatakan saya sama teman saya hitam, mirip monyet, itu dari kelas 4 SD. Itu hal-hal itu dari kelas 4 SD, bayangkan. Maksudnya kita sudah mengalami itu dari tinggal di tanah kita sendiri, hidup di tanah kita sendiri, tapi kita mendapat perlakuan seperti itu kan tidak masuk akal menurut saya. Nah, jadi kalau kita bilang, oh di Papua tidak ada rasisme, atau buzzer-buzzer tiba-tiba, Papua itu tanah yang baik, yang kita semua cinta orang Papua, itu kayaknya belum pernah tinggal di sana atau belum pernah merasakan sebagai orang Papua deh. Tapi itu berarti yang melakukan orang dari luar Papua gitu ya? Iya, kalau konteksnya adalah kita sesama kita, sering biasa di mob-mob Papua adalah ejekan tentang suku, ya kan, ejekan tentang, itu biasa di mob-mob Papua, itu dibungkus dalam komedi, dan kita tahu porsinya, kita tahu, oh ini kepada orang ini kepada orang ini. Kayak contoh, kita sering ejek logatnya orang Maluku Tenggara, orang Kei biasanya. Itu biasa jadi ejekan tuh. Orang-orang Buton, orang-orangnya Bang Ari juga kita biasa ejek-ejek logatnya. Karena sering ngomong kurang-kurang satu huruf gitu-gitu kan. Itu kita bungkus dalam komedi gitu. Jadi semuanya tertawa bersama-sama. Tapi kan kita bisa bedakan mana rasisme yang betul-betul itu memang menyerang personal orang, bukan sebagai komedi, tapi memang menyerang orang itu gitu. Secara utuh menyerang orang itu kita bisa bedakan dong. Dan itu kita sudah alami berulang-ulang kali. Kalau saya sih sebenarnya melihat begini, Mat. Kan ada dua hal yang harus kita pilih gitu. Aksi yang rasial, artinya segala macam penyikapan terhadap kehadiran eksistensinya kita itu dinilai dengan ras yang kita bawa, dengan ya memang sindiran-sindiran karena mungkin
Kan yang kulitnya hitam ini bukan hanya orang Papua ya. Iya. Orang Jawa pun ada yang kulitnya hitam, ya nggak? Ada. Iya kan? Jadi kadang-kadang mungkin ketika olok-olokan tentang warna kulit dan lain sebagainya itu bisa kita pilih dulu. Mungkin kita diejek itu karena warna kulitnya kita atau karena etnisnya kita. Kalau saya sih sebenarnya lebih tertarik untuk melihat aksi rasialnya itu sebenarnya memang didasarkan pada dari mana orang itu datang gitu. Ibaratnya gini, katakanlah misalnya stigma image buruk-burukan lah, kayak misalnya sepelit-pelitnya orang apalah, misalnya orang Padang atau orang Cina misalnya. Kita itu tidak pernah menggunakan stereotip itu untuk menilai eksistensi mereka gitu. Cuman pasti menjadi kayak pengalaman pribadi aja. Tetapi menurut saya sih itu tidak pernah ada orang tidak diterima ngekos, ya nggak sih? Ada orang tidak diterima ngekos di suatu tempat karena pelit, nggak ada. Karena orang timur ada. Orang timur banyak. Nah itu sih kan ya, menurutku bahwa kenapa aksi rasial itu ada. Jadi kita harus pilih dulu nih sifat buruk, ya kan? Stigma terhadap sifat buruk dengan aksi rasial yang sistematis itu tadi. Menurut saya. Jadi hal-hal kayak begini ini sederhana, tapi menurut saya itu penting gitu untuk kita sikapi. Ada berapa banyak sih asrama di Indonesia ini yang pernah dikepung oleh masyarakat setempat, atau ada beberapa latar belakang etnis yang dilarang mendiskusikan dirinya sendiri. Ada berapa? Nah itu tuh yang menurut saya mengetuk hati nurani saya itu sebenarnya hal-hal seperti itu. Kalau misalnya sekedar dikatain hitam, ya orang Buton juga banyak yang hitam, orang Ambon juga banyak yang hitam, orang NTT juga banyak yang hitam, orang Jawa juga ada yang hitam. Kalimantan saya belum pernah ketemu ya. Mungkin Melayu-Melayunya mungkin ada mungkin ya, tapi kalau orang-orang Dayak, orang-orang Banjar mungkin ada ya. Tapi kalau orang-orang Dayaknya sih cenderung cerah-cerah kulitnya ya. Nah, tapi untuk saya sih sebenarnya itu, menurut saya sih kalau misalnya dibilang ada nggak sih rasisme di Indonesia, menurut saya ada. Kalau bicara sehari-hari sih ya itu dia tadi. Misalnya nyari kos-kosan itu, jangankan orang Papua, saya ini orang Sulawesi ya. Adik saya itu kesulitan cari kos-kosan karena dia dari Indonesia Timur. Padahal dia rambutnya lurus, kulitnya tidak segelap saya. Atau tapi kalau karena memang ada maling di dekat kompleks itu, di tempat perantauan kita, selalu tersangka utama kita yang dituduh. Nah kalau ini Mamat punya ceritanya, kalau saya nggak pernah. Biasanya kalau ada maling di kampungnya kami yang ngejar sih. Di Malang sebenarnya nggak terlalu ini, tapi ada di beberapa tempat ada. Gitu. Jadi kalau Ari di sini justru ngasih perspektif dari Indonesia Timur ya, maksudnya bukan Papua specifically, tapi kemudian juga mengangkat fakta bahwa sebenarnya kalau secara warna kulit dan lain sebagainya itu banyak yang mengalami, tapi Papua secara spesifik ada kejadian-kejadian yang cuman ke yang Papua, secara spesifik. Cuman ke Papua. Misalnya tadi soal penerimaan untuk tempat tinggal ya kan, misalnya orang Papua dilarang tinggal di sini atau mendiskusikan dirinya sendiri, diskusi terkait Papua bisa dilarang kayak gitu ya. Sementara orang mungkin Indonesia Timur lainnya yang punya pengalaman diskriminasi yang sama terkait warna kulit misalnya tadi dikatain atau apa, tapi nggak mengalami tekanan yang pada level kayak teman-teman Papua tadi ya, misalnya kayak terkait tempat tinggal dan diskusi dan lain sebagainya. Nah sebenarnya gue harus mengoreksi dikit situ, maksudnya gini, kita juga nggak bisa mendinai adanya fakta bahwa memang ada kelompok identitas tertentu yang mengalami itu lebih tinggi daripada kelompok yang lain kayak gitu. Jadi bukan semua orang mengalami itu. Untuk saya begini, saudara-saudara sekalian, abang-abang, kakak-kakak laki-laki semuanya. Kalau saya adik dong, masa kakak. Ya, makanya kalau kau adik kok dengar kita sedikit, dengar kakak sedikit. Kalau menurut saya, Black Lives Matter yang terjadi di Amerika itu kan adalah puncak gunung es ya teman-teman. Menurut saya ini ya. Dan kemudian puncak gunung es terhadap apa? Sorry, terhadap aksi rasial aparat kepolisian yang terjadi di Amerika, dan itu kan memang sudah bertahun-tahun terjadi. Dan saya pikir bangsanya kita harus lebih maju daripada mereka. Nah, cuman menariknya adalah kejadian di Amerika ini kemudian menimbulkan kesadaran baru di negaranya kita sendiri kan? Ya enggak? Menimbulkan kesadaran baru artinya gini, perkara mereka kemudian memihak gagasan yang mana itu belakangan. Tetapi setidaknya kejadian yang terjadi di Amerika itu memicu kesadaran baru di negaranya kita. Bahwa ada nggak sih kejadian yang seperti itu? Mungkin nggak sih aksi-aksi yang seperti terjadi di Amerika itu akan terjadi di Indonesia? Apa pemicunya? Nah, untuk saya pribadi sebenarnya sih,
kita itu sudah lebih dulu mengalami gelombang tersebut. 2019 kemarin terjadi kan? Ya, aksi Surabaya ya. Yang aksi Surabaya kemudian memicu aksi di hampir semua wilayah di Papua. Tetapi syukurnya memang mungkin karena kita bangsanya memang masih cukup solid ya. Tidak sampai berkepanjangan gitu, tidak sampai berkepanjangan. Mungkin dari teman-teman saudara-saudara yang di Papua juga pada akhirnya bisa menahan diri. Kemudian mungkin secara stabilitas juga kita masih bisa mencapai stabilitas, diusahakan sama-sama. Saya pikir kita beruntung gitu di tahun 2019, kita beruntung gitu. Nah kemudian 2020 Amerika terjadi dan menurut saya gelombangnya besar gitu, gelombangnya besar banget gitu. Dan untuk saya pribadi sebenarnya tidak neko-neko. Kesadaran ini menurut saya kita arahkan untuk membangun mawas dirinya kita aja, bahwa apakah sikap yang kita tunjukkan selama ini secara sistem pemerintahan, secara sistem pendidikan, secara sistem kemasyarakatan, apakah bisa mendorong kita tiba pada titik seperti yang terjadi di Amerika saat ini gitu. Dan kita tidak boleh sampai ke arah situ kalau menurut saya. Iya. Ya, kalau gini sih. Apapun konteks yang kemudian dihadirkan gitu. Dan untuk saya pribadi sih, Kakak Billy, Kakak Mamat, Kania, saya, kita sebagai orang anak-anak generasi muda, menurut saya sih mungkin bisa membayangkan sebuah resolusi yang menarik gitu, yang kemudian membawa generasi kita dalam menyikapi persoalan-persoalan seperti ini mungkin bisa lebih maju satu langkah gitu. Siapapun di antara kita gitu. Dan ini saya rasa memang bukan tugas satu orang, bukan tugasnya Kakak Billy, bukan tugasnya Kania, bukan tugasnya Mamat, tapi membangun kesadarannya itu saya rasa sih memang penting gitu. Karena justru sebenarnya ada dua sih menurut saya ya. Apakah kejadian di Amerika itu kemudian mendorong kita untuk melakukan hal yang sama, atau mendorong kita untuk tidak melakukan hal yang sama gitu, ya nggak sih? Pilihannya kan dua itu kan. Apakah kemudian orang-orang berkulit gelap di Indonesia kemudian akan merasa, iya kami tuh merasakan hal yang sama dengan yang dilakukan orang kulit hitam di Amerika, mari kita turun ke jalan. Atau justru kita mendorong kita untuk kayak, aduh, mudah-mudahan deh kita bisa lebih sadar deh biar hal seperti itu tidak terjadi gitu. Itu sih yang menurut saya sih harusnya kejadian di Amerika itu malah membangun kesadaran di antara kita, itu sih. Jadi menurut saya forum ini kita sama-sama di sini kita ngobrol-ngobrol aja, santai aja. Jangan terlalu banyak pusing bahwa apakah ini jebakan untuk pemerintah, apakah ini jebakan untuk ini. Jangan begitu Kakak. Maksudnya kita ngobrol sama-sama anak muda yang duduk ngopi saja begitu. Cuma karena jauh jadi kita tidak bisa ngopi sama-sama. Jadi saya putar kopi lah. Kita ini saja, kita bayang-bayangkan saja bahwa mungkin 5 tahun, 10 tahun dari sekarang, apakah situasi yang ada di Indonesia saat ini, bahwa seharusnya semua manusia sama kan? Kita memperlakukan manusia sesama manusia aja. Yang itu kemudian menjadi permasalahan All Lives Matter sama Black Lives Matter itu kan, yang kemudian itu juga opininya jadi bias gitu, kayak iya benar, ya, semua ras harusnya sama, tapi ada beberapa ras yang tidak diperlakukan sama. Nah, mari kita perhatikan pada mereka ini. Sebenarnya gagasan-gagasan itu sih ada gitu pro kontra, dan idealnya memang semua ras sama, tetapi perlakuan terhadap ras itu faktanya berbeda gitu. Ya, memang sebenarnya berarti maksudnya adalah kita sebenarnya pengen intinya ada orang-orang yang berbeda-beda, and then that's it gitu. Ari juga akhirnya bilang maksudnya ya sama-sama mau ke sana gitu kan. Kalau gue, my stance ya, sikap gue sekarang adalah untuk semua masalah-masalah terkait dengan identitas, either itu mau itu ras, mau itu agama dan lain sebagainya, adalah karena irasionalitas gitu ya. Pendidikan Indonesia nggak mendorong orang untuk berpikir rasional gitu ya. Jadi apa yang mendorong orang untuk bertindak adalah emosi-emosi dan dorongan-dorongan insting yang nggak berdasar seringkali. Misalnya ya gue takut aja nih sama orang kulit gelap dan lain sebagainya. Makanya kalau gue ngedorong orang untuk belajar berpikir rasional, berpikir saintifik, dan seterusnya gitu. Termasuk di Amerika sendiri menurut gue ya. Misalnya tadi polisi-polisi yang melakukan itulah intinya brutality dan segala macam itu, mereka juga kemungkinan besar nggak dapet pesan dari orang-orang yang udah mendorong transformasi itu kayak gitu. Jadi what should we do nih gitu? What's next? Apa yang harus kita dorong lah gitu sama-sama. Tapi untuk sampai ke orang-orang yang memang harus berubah itu gitu loh. Poin Bang Ari tadi tuh menarik dan menurut saya adalah itu sudah terjadi dan terus-terusan terjadi di Indonesia. Kayak di Amerika itu hanyalah puncak gunung es.
Nah, di Papua, di Indonesia tahun 2019 kasus rasisme Surabaya dan akhirnya menjalar ke seluruh daerah itu sama. Itu puncak gunung es. Dari yang kecil-kecil, dari yang tidak diterima kos, dari yang takut dengan orang Papua, dari yang diskusi di stop dan macam-macam, itu akhirnya ada satu pemicu dan boom, meledak gitu. Itu sudah kita alami, sudah kita lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan ke depan? Ini kan hal besar. Saya tidak pernah percaya bahwa kemunduran atau tidak majunya sebuah bangsa atau sebuah daerah itu karena faktor eksternal saja. Ini ada dua. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Tidak bisa kita bilang ini faktor luar saja. Papua sendiri. Sorry, ini tidak majunya daerah, ini maksudnya Papua nih, spesifik ya? Iya, kalau kita berbicara dalam konteks Papua atau mau daerah mana saja, tidak mungkin tidak majunya tidak majunya sebuah daerah itu karena faktor eksternal saja. Pasti ada faktor-faktor internal. Nah, sekarang kan masalahnya yang saya mau menangis setiap lihat adalah bahwa orang Papua, termasuk adik-adik kita saat ini atau yang kemarin-kemarin adalah merasa bahwa kita ini berbeda, minder dan lain sebagainya. Itu kita rasakan sekali. Kenapa? Karena contoh sudah banyak. Contoh banyak bahwa memang kita diperlakukan berbeda. Jadi kalau ditanya kita mau mulai dari mana, ya semua memang harus sama-sama. Tapi yang paling besar ya kembali lagi bahwa apapun itu tidak membuat orang Papua itu merasa dianaktirikan, akhirnya kita merasa bahwa kita berbeda gitu. Banyak sekali kayak contoh. Saya pernah bikin ini cerita sedikit ya. Saya pernah bikin tour stand up comedy sampai di Makassar. Waktu saya datang di gedung itu, anak-anak Papua itu banyak, anak-anak fak-fak itu banyak sekali di depan. Ketika saya di belakang panggung, saya intip ke dalam ruangan, itu tidak ada sama sekali anak-anak Papua. Padahal mereka di luar banyak. Saya tanya ke panitia. Kata panitia yang jaga tiket bahwa mereka tadi sudah punya tiket, tapi mereka bilang tunggu semua orang masuk dulu, baru mereka mau masuk. Mereka malu katanya. Itu kan, astaga, saya yang punya show sendiri loh, saya orang Papua gitu. Mereka merasa itu berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena dari bawah sampai atas, saya berbicara dari masyarakat sampai pemerintahan, itu memperlakukannya berbeda. Kita harus akui itu dulu. Kita tidak bisa mungkin berbicara maju kalau kita tidak akui hal-hal itu. Diskusi di stop. Kenapa? Diskusi tentang Kalimantan misalnya bisa digelar di mana saja. Diskusi soal Papua diteror, di stop, di macam-macam. Bahkan kampus pun tidak pro terhadap diskusi-diskusi ilmiah yang baru saja kemarin terjadi gitu. Ini kan akhirnya anak-anak mahasiswa, adik-adik yang di Papua pun bahkan akan melihat bahwa oh iya kita ini memang berbeda. Minder-minder itu terjadi tiap hari di Papua, akhirnya tumbuh. Sekarang ya masalahnya muncul lagi kalau kita bilang mau sama-sama, sudah sampai sejauh mana kita lakukan itu sama-sama gitu. Kalau menurut saya sih begini ya, yang disampaikan Mama tadi, diskusi dan lain sebagainya dihalangi, itu sulit, dilematis ya. Makanya yang menurut saya harusnya kita lakukan sebagai sebuah bangsa, itu sebenarnya menurut saya sih melunakkan batas-batasnya ini dulu deh. Kita itu menurut saya terlalu terpolarisasi antara yang melihat Papua itu harus A dengan yang melihat Papua itu harus B. Sehingga jarang yang sebenarnya melihat Papua itu sebagai manusianya, sebagai budayanya. Akhirnya jadi terlalu banyak kecurigaan gitu menurut saya. Nah, itu begini saja. Kecurigaan. Begini saja. Makanya kita mau diskusi begini saja gitu. Hati-hati banget gitu. Apakah saya nanti akan menyinggung pihak-pihak tertentu atau tidak? Iya, betul. Iya, untuk saya sih menurut saya kita itu harus hilangkan dulu ketegangannya. Kita itu harus untuk teman-teman yang ada sekarang sih jangan ikut-ikutan yang terjadi di Amerika lah. Saya itu makanya kalau Kania lihat di Twitternya saya, itu saya tidak terlalu banyak ngobrol loh. Saya tidak terlalu banyak ngomong. Saya pun sama sekali tidak pernah pakai hashtag Black Lives Matter itu. Tidak pernah sama sekali. Saya tidak pernah. Iya. Itu karena menurut saya isu ini bukan isu tren gitu, bukan isu tren. Bukan isu tren yang mana itu terjadi di Amerika, wah, di Indonesia juga yuk kita bahas. Untuk saya sih jangan seperti itulah. Ini hal-hal yang lebih besar dari itu gitu. Saya takutnya Bang Ari, maksudnya kenapa saya tidak mengambil langkah untuk pakai hashtag dan lain sebagainya? Saya takut adalah bahwa kita akan membahas Papua itu by moment. Jadi ketika ada momen apa baru kita bahas Papua, ada masalah apa baru kita bahas Papua. Kenapa tidak tiap hari gitu?
Iya, kenapa tunggu Amerika kacau orang kulit hitam, kacau dengan dia punya kulit putih, baru kita mau bahas kita punya identitas diri sendiri. Nah, itu dia. Menurut saya gini, banyak hal aspek sosial, aspek politik ya, aspek politik. Kebanyakan menurut saya kita terlalu banyak menghabiskan energi untuk membahas aspek politik. Menurut saya. Dan itu yang bikin kita jadi semua maksudnya takut. Semua itu terkait dengan pemerintahan dan hukum dan lain sebagainya gitu ya. Pemerintahan dan hukum. Tapi sebenarnya itu lebih kayak budaya keseharian aja gitu. Sebenarnya itu nggak pernah dibahas gitu ya. Hal sesimpel yang tadi. Kita kan sebenarnya yang jadi concern-nya kita adalah bukan bendera misalnya katakanlah. Beberapa teman-teman ya, kayak Mamat misalnya, bukan bendera, bukan aliansi, bukan afiliasi, bukan. Tetapi adalah hal sesederhana misalnya, kenapa ya? Maksud saya itu kayak nyari kos-kosan aja susah gitu. Nah, itu sih menurutku yang menurut saya kayak mungkin kita memperlakukan sebagian dari kita berbeda, itu jangan gitu. Karena itu bisa mendorong penyikapan dari sisi yang lain gitu, yang mungkin kita tidak harapkan. Untuk saya sih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kemarin tadi juga saya ngobrol sama Mas Uki itu. Saya ngobrol sama Mas Uki itu di Twitter. Dede Uki. Iya, Dede Uki. Saya ngobrol sama Mas Uki gitu. Untuk saya pribadi sih sebenarnya sih ngomongin Papua dan Indonesia, ngomongin Papua itu tidak bisa kita bilang kita ngomongin Papua dan Indonesia, tapi kita ngomongin diri kita gitu. Kalau misalnya kita memang konteksnya adalah satu bangsa ya. Kalau mau dibilang ras juga, kalau bilang orang Papua, saya bukan orang Papua gitu. Saya bukan orang Papua, saya luar Papua, non Papua gitu. Tetapi untuk bagi saya sih, saya tidak akan menahan diri saya untuk ngobrolin Papua, karena itu membicarakan diri saya sendiri, membicarakan saudara saya sendiri. Ya enggak, saya mungkin lahir di tempat yang berbeda. Bedanya adalah, itu terjadi sama saya. Susah cari kos-kosan, sering ditakuti orang. Kalau bakal aja kita yang disuruh maju, padahal saya tidak mau luka loh. Tetap aja. Cewek ngeliat kita kenapa? Cewek lihat kita pikir wah dia naksir nih, padahal dia takut. Aduh, itu sering alami. Saya sering alami. Sebenarnya, iya. Gini, kalau menurut saya ya, rasisme yang ada di Indonesia itu sebenarnya terjadi sama saya. Terjadi sama orang Flores. Terjadi sama orang Ambon. Tapi, kenapa ketika konteksnya ke Papua? Karena ada unsur politisnya. Nah, itu yang menurut saya, kalau bicara rasisme di Indonesia, sebenarnya terkait sama Papua, aspek politiknya itu akan cukup berpengaruh. Tetapi bukan hanya itu, ya kan? Bukan hanya persoalan politik, tetapi memang Indonesia atau kita secara keseluruhan bisa coba mengulik dari sisi-sisi yang berbeda gitu. Ya enggak? Ya. Menghilangkan sekat-sekat itu menurut saya upaya itu yang tidak pernah ada gitu. Upaya itu untuk memberikan keadilan, untuk memberikan rasa kemanusiaan yang sama. Karena sebenarnya lebih kayak ajakin main dong gitu ya. Iya. Lebih kayak lu jangan main sama diri lu sama teman-teman. Dan ini sudah pernah gitu terjadi. Zamannya Gus Dur sudah pernah terjadi. Iya. Zamannya Gus Dur, aktivis Papua yang demo itu diajak main sama Gus Dur, diajak main gitu. Jadi pendekatannya kultural banget dan pada saat itu cenderung kondusif gitu. Makanya kalau dibilang bahwa orang Papua itu, ini tidak bisa dialog, kita harus stop saja, tidak boleh lagi dialog. Karena mereka tidak bisa dialog. Ya, ini pernah terjadi, kita pernah bisa dialog. Kita pernah bisa duduk sama-sama, pernah bisa ngobrol sama-sama, berbicara soal budaya, berbicara soal yang lain-lain. Itu pernah bisa terjadi kok. Kenapa ke depannya makin mundur kitanya gitu. Iya. Lu takut kalau ngomong itu sebenarnya bukan hanya takut menyinggung, bukan hanya takut menyinggung. Justru yang paling saya jaga sebenarnya, yang paling saya jaga bukan perasaannya orang lain, perasaannya orang Papua sendiri, itu yang saya paling jaga. Kalau saya pribadi ya, karena saya tidak tahu maunya teman-teman itu yang mana, dan saya tidak punya hak untuk larang mereka. Tetapi saya tidak akan pernah menyerah untuk masuk ke sisi-sisi kemanusiaannya. Kalau ada hal-hal yang terjadi, isu-isu yang terjadi di Papua, saya rasa kita harus buka mata gitu. Kita harus buka mata dan membuka mata untuk kejadian-kejadian yang terjadi di Papua itu sebenarnya bukan untuk memperkeruh keadaannya, enggak sih? Sebenarnya itu justru untuk mencegah hal-hal yang keruh itu tidak terjadi. Jadi kayak kita lihat ada tinta hitam yang jatuh nih. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Sebenarnya ketika kita ngobrolin nila setitiknya ini bukan untuk tujuannya untuk memperkeruh suasana, tetapi justru sebenarnya untuk mencegah susu sebelanga yang sudah kita bikin sama-sama ini rusak. Katakanlah misalnya pembangunan infrastruktur di sana, pembangunan pendidikan yang lewat Kakabili tadi sudah upayakan. Ini kan semua berusaha disupport gitu.
Tetapi kemudian ada nilai-nilai setitik yang menurut saya itu isunya nggak bisa didiamkan. Misalnya apa? Kematian balita dalam jumlah banyak, ya nggak sih? Kasus-kasus kelaparan, kemudian mungkin mohon maaf aja penembakan masyarakat sipil yang di luar jalur hukum itu harus dibicarakan sebagai upaya untuk mencegah prestasi-prestasi dan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh banyak orang, baik orang Papua maupun orang yang datang ke sana, itu nggak rusak. Untuk saya sih itu. Cuma entah kenapa ketika nilai-nilainya ini dibicarakan, kita merasa kayak, aduh, jangan-jangan saya memperkeruh situasi nih. Itu loh, menurut saya itu yang kayak... Nah, makanya Bang Ari, menurut saya bahwa tembok-tembok yang harus dibuka atau dihancurkan lebih dulu itu ya tembok-tembok diskusi itu. Artinya ini langkah awal untuk semua orang. Kalau kita cuma satu atau dua orang yang berdiskusikan soal ini, ya kan akan sedikit orang juga yang tahu atau terjangkau. Kalau semua diskusi itu aman dan nyaman, saya yakin banyak orang lebih mengenal Papua, banyak orang lebih tahu Papua. Makanya itu tembok yang awal yang harus kita bongkar. Itu untuk masuk kemana-mana, kita merasa bahwa kita setara dengan orang lain, kita merasa bahwa kita juga bisa bebas menerima pendidikan atau bebas berbicara soal tanah dan diri kita sendiri. Ini sebenarnya titik awal. Itu yang saya bilang tadi, bahwa titik awal ini dulu. Kalau kita mau Papua baik, kalau kita mau Papua itu aman-aman, kalau kita mau Papua itu kita berbicara dari sisi hal yang manusiawi, ya ini dulu. Bagaimana kita mau berbicara hal-hal manusiawi kalau seandainya hak berbicara orang saja sudah ditutup. Ini yang paling dasar loh, hak berbicara. Belum lagi kita berbicara soal hak dia hidup. Belum masuk ke bagian-bagian yang pendidikan. Ini sudah level atas gitu. Yang hal-hal dasar kita dulu. Kalau kita tidak tabrak tembok itu, kalau kita terus-terusan takut untuk berbicara soal hal-hal itu, ya sampai kapanpun ya Papua akan tetap seperti ini. Kita tidak akan mendapatkan Papua dengan jenis yang berbeda. Kalau kita tidak bisa diskusi, kalau kita tidak bisa hidup, kalau kita tidak bisa jadi tuan di tanah kita sendiri, ini dulu, ini dasar loh. Tapi kalau kita mau takut sama ini, ya sudah, selesai. Kita tidak usah berbicara ke hal-hal budaya, pertukaran budaya, orang Papua main Sri Mulat misalnya, atau jadi Ria Jenaka misalnya. Kita jangan, kalau kita belum bisa sampai ke situ, kalau kita belum berbicara hal-hal dasar atau belum ada tembok yang bisa tabrak itu. Makanya sebenarnya harapannya itu ini dulu, kita bisa berdiskusi seperti ini. Saya yakin nih kalau Kakak Nia sudah buka dari awal bahwa kita akan berdiskusi live soal ini. Pasti telepon di Bang Ari banyak, telepon di saya banyak. Kita tidak tenang. Kita yang begini saja kita takut untuk ngobrol, apalagi ditekan dengan telepon dan macam-macam. Itu dulu, menurut saya, bisa saya salah juga ya, tapi itu menurut saya. Hak untuk berbicara itu harus dibuka dulu lebar-lebar. Untuk kita bisa saling mengerti, kalau tidak ya mau sampai kapan kita bisa mengerti kalau tidak berbicara. Ya, setuju. Tadi tapi isu yang diangkat sama Mamat tadi sempat di bagian agak tengah tadi soal inferioritas lah ya, perasaan insecure dan minder dari internal ya mungkin anak-anak dan remaja-remaja Papua yang dari awal ibaratnya konsep dirinya tuh udah inferior gitu ya, sehingga mungkin seringkali bingung juga ketika memasuki suatu situasi sosial gitu, harus ngapain gitu. Mungkin gue cerita kali ya, maksudnya gue jadi di kampus itu sebenarnya adalah beberapa mahasiswa yang dari Papua gitu. Jadi gue tahu nih, atau bukan Papua doang sih sebenarnya, mungkin teman-teman dari timur lah ya, dari Flores, dari Nusa Tenggara gitu ya, yang kadang-kadang kerasa nih bedanya sama anak-anak Jakarta lah gitu ya, berarti gaya ngomongnya beda dan segala macamnya. Tapi memang sebenarnya hal-hal yang lebih ibaratnya belum saling ngerti gitu kali ya, sehingga kalau orang-orang lain mungkin jadinya menyikapinya jadi menjauh lah gitu. Kalau gue kebetulan gue orang yang nggak punya batas-batas itu gitu. Gue ngajak ngobrol anyone gitu, siapapun gue ajak ngobrol gitu. Jadi kayak gue nggak terlalu peduli itu, tapi kelihatannya ya mungkin orang-orang pada umumnya tuh ada rasa kayak sungkan dan bingung mau kayak gimana nih, harus menyikapinya kayak gimana. Jadi memang ya benar sih, maksudnya I think dari cerita-cerita hari ini harusnya sih orang-orang masyarakat luas gitu ya harusnya bisa ngeliat bahwa sebenarnya ujung-ujungnya tuh sebenarnya ini ada di masalah komunikasi juga gitu ya. Kalau misalnya terkait diskusi itu kan udah pada level publik gitu, maksudnya kita buka forum gitu. Tapi ini masalahnya pada level ngobrol berdua bertiga aja tuh belum benar nih gitu loh. Maksudnya masih
tadi mungkin kayak pertamanya cuma diliatin doang gitu. Ari diliatin doang, Mamat diliatin doang, jadinya nggak membuka dialog, ya akhirnya jadinya ya susah gitu. Salah Jadi, sangka terus, serba salah sangka. Jadi serba salah sangka gitu kayaknya. Nah, ya mungkin itunya kali ya, yang maksudnya yang menjadi akhirnya terakumulasi lah gitu. Jadi di mana-mana jadi akhirnya tersegregasi kan. Jadinya yang ibaratnya ya teman-teman Papua mungkin di banyak tempat, mungkin di kampus-kampus juga, jadi merasa tereksklusi gitu ya, maksudnya keluar nih dari ibaratnya circle sosial gitu, kayak nggak diajakin main gitu kan. Penyikapan yang berbeda ini di tempat seperti itu saja ada. Bayangkan di kampus-kampus seluruh Indonesia ini, ya, dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, Papua, Jawa, Sumatera, bayangkan di kampus-kampus yang seperti itu isinya seperti apa? Yang pasti menurut saya pergaulannya pasti akan sedikit berbeda. Bagaimana nih kejadiannya nih yang di akar rumput nih? Bagaimana nih dengan ratusan ribuan adik-adik kita mahasiswa-mahasiswa Papua yang belajar di Indonesia ketemu lagi dengan mindset-mindset yang ada di sini gitu, yang belum tentu seterbuka teman-teman yang ada. Ya nggak sih? Kalau menurut saya, nggak tahu nih teman-teman sepakat nggak kalau kualitas cara melihat dunianya, wawasannya harusnya ya teman-teman yang di sana kan mungkin lebih terbuka ya, lebih luas cakrawalanya gitu ya. Yang di sini mungkin akan secara kuantitatif sih menurut saya akan lebih banyak gitu yang mungkin perlakuan membeda-bedakannya itu bisa lebih, tau nggak sih, pedes gitu, kayak aduh, orang yang open minded saja masih bisa memperlakukan orang lain dengan berbeda loh. Bagaimana dengan kita di sini yang sebenarnya wacananya itu saja. Nah, ini sih yang menurut saya butuh kita lakukan untuk menerobos, mengubah paradigma tadi ini, mengubah wacana tadi ini. Kalau kita tidak mendidik diri kita dan orang di sekitar kita dari sekarang bahwa tidak boleh membeda-bedakan orang karena warna kulit dan asal daerahnya dia, maka sampai kapanpun kita akan menemukan nih kos-kosan yang tidak menerima orang kulit hitam, yang tidak menerima orang timur, yang selalu melihat orang timur perusuh dan lain sebagainya. Saya jujur saja ya, itu seringkali merasa seperti itu loh. Kalau misalnya kita ngomongin sebuah ilmu pengetahuan, saya ini punya materi stand up yang bicara tentang tanggal-tanggal bersejarah. Ketika saya sampaikan tanggal-tanggal bersejarah itu, tepuk tangannya itu luar biasa loh. Kayak, wow, sudah maju ya orang ini, padahal itu di buku sejarah ada dan kita baca gitu. Itu bukan pengetahuan yang wow, yang bikin kamu hebat banget. Nah, tapi karena estimasinya itu nih, orang timur itu, dan secara umum ya orang timur, termasuk teman-teman dari Papua, itu mungkin dianggapnya segini tuh. Yang lain tuh pengetahuannya segini dianggapnya itu. Jadi ketika kita tahu segini, itu mereka sudah wow. Dan itu menurut saya rasis gitu, kayak kenapa harus terlalu melihat kita itu tertinggal gitu, padahal nggak juga gitu. Nah, akhirnya kan menurut saya kan akhirnya kita menyadari itu, dan itu yang membuat kita minder gitu. Hal-hal itulah yang membuat udah berapa generasi bahwa minder ini ada di berapa generasi ya karena hal-hal itu. Tapi kalau minder itu Mama, cuma beda kelas saja ya, Mat ya. Kalau kau sorry nih, cuma beda kelasnya aja ya, Mat. Iya. Kau mindernya di mana, kakak mindernya di mana, tapi kan sebenarnya apa yang di bawah sama gitu. Apa, iya, maksudnya sama. Yang dibilang Bang Ari tadi. Beda panggung aja, tapi hasilnya sama. Yang dan dibilang Bang Ari tadi gitu, bahwa kalau kita baru tahu tanggal-tanggal bersejarah, orang sudah, ternyata ada orang timur yang tahu tanggal-tanggal gitu. Yang itu yang saya ambil bahwa begitu rendahnya ya, maksudnya kita dianggap standar pengetahuan kita gitu. Gue mau ngomentarin dikit tentang yang kampus tadi si Ari sempat ngangkat ya, bahwa gimana nih kalau misalnya di kampus sekelas Harvard aja yang ibaratnya pengetahuannya udah gimana-gimana masih kayak gitu. Nah ini sebenarnya yang juga selalu gue sampein di mana-mana gitu ya. Berbeda antara belajar sains dengan melakukan sains dalam kehidupan gitu. Kebanyakan orang, terutama di Indonesia juga ya, belajar teori-teori sains bla bla bla, tapi pemikirannya belum scientific. Sehingga ketika dalam kehidupan menghadapi orang lain masih dengan pemikiran-pemikiran primitifnya. Ya kan, misalnya ya insting-instingnya takut terhadap orang gara-gara rambut kribo berarti sama dengan penjahat. Ini kan sebenarnya secara saintifik salah, secara logika juga salah. Tapi orang belajar logika, ngerjain soal logika benar, tapi dalam kehidupan ternyata salah. Kayak gitu. Makanya kalau gue selalu bilang, dalam budaya kita juga harus berubah. Bukan sibuk mendorong orang untuk
fokusnya itu S2, S3, S2, S3 gitu ya. Tapi pola pikirnya salah gitu loh. Nah, kita tuh sekarang mau junjung-junjung orang itu gara-gara gelarnya misalnya master apa something dari Harvard, PhD something, padahal pemikirannya belum benar misalnya, belum tahu kan ini. Jadi kita harusnya budayanya memang harus keluar dari kayak gitu. Yang harus kita apresiasi setinggi-tingginya itu adalah orang-orang yang memang pola pikirnya udah benar gitu. Bukan karena dia bergelar something. Nah, karena kenyataannya orang kadang-kadang punya pengetahuan tapi prakteknya nggak dilakukan, nilai-nilai saintifik dan rasional dan logis yang dia pelajarin itu gitu. Dan itulah yang terjadi di kampus-kampus besar yang tadi disebutin gitu, Ari. Bahkan di UI sendiri, gue menghadapi teman-teman dari Papua itu mungkin gue termasuk yang beda cara menyikapinya dengan teman-teman gue yang lain. Seringkali kita ada tugas ya, tugas kampus. Tugas kampus ini harus dikerjakan di cloud services. Mungkin kayak Mama tadi bingung, di mana nih tombolnya ya? Tombol ininya di mana gitu ya. Nah, gue kalau ditanya kayak gitu, gue bukan mikir, oh ini orang Papua sih nggak ngerti apa-apa. Gue langsung jawab aja, oh ini caranya kayak gini loh, kayak gini. Kayak gitu. Gue nggak perlu membedakan apakah karena dia Papua atau dia dari mana ya. Gue nggak peduli itunya, bahwa dia bertanya, ya udah gue kasih tahu, gue jelasin kayak gini. Tapi kenyataannya orang-orang lain nggak mau melakukan itu gitu. Ketika mereka nanya langsung, gitu kan, males kalau orang Papua biasanya nggak ngerti nih gitu ya, nggak ngerti nih teknologi kayak gini dan nggak bakal bisa ngerti nih kayak gitu. Udah terlanjur berasumsi duluan bahwa orang-orang ini nggak bakal ngerti. Nah kalau gue nggak kayak gitu, kalau misalnya ada orang ngerti ya gue jawab aja, mau dia orang Papua kayak mau dia orang Jawa kayak orang mana kayak gitu kan. Nah karena budayanya itu maksudnya gitu loh. Jadi orang tuh belajar, entah itu belajar sains atau belajar logika, belum menjadi budaya nih, belum menjadi nilai-nilai dia dalam bersikap gitu, dalam kehidupan dia. Nah, itu memang makanya gitu Kak. Kalau dari gue mau kasih gambaran gitu sedikit. Saya itu sangat cukup khawatir dengan bau badannya saya. Saya itu kalau pakai roll on, pakai tawas, itu saya jujur saja ya, bau badannya saya itu saya agak khawatir dan kadang-kadang mungkin saya merasa mungkin saya keringat berlebih, mungkin saya aromanya kurang sedap, tapi mungkin orang tidak berani bicara atau mungkin orang sungkan, tapi mungkin itu terjadi. Tapi saya itu cukup khawatir dan selalu insecure gitu loh. Kan ya, kayak dengan segala macam usaha yang kita lakukan mungkin saya masih tetap bau. Karena apa? Karena kalau orang lain yang aroma tubuhnya tidak enak, pasti pikirannya mungkin dia keringetan, mungkin dia capek kerja. Tapi kalau saya merasa ketika saya punya badan bau, maka yang dipertaruhkan adalah nama baik semua kulit kita. Melanesia. Bahwa kita itu identik dengan itu. Nah itu yang bikin saya kayak, kenapa saya insecure itu ya? Iya enggak? Makanya kadang itu penting ya tidak? Kadang gantungan kunci kita di tas itu kadang deodoran supaya orang tahu kita pakai deodoran gimana. Tapi jujur saja ya, rasa itu ada loh. Rasa itu ada karena menurut saya kalau aroma tubuh saya misalnya atau Mamat atau Kania cium aroma tubuhnya orang yang kulitnya cukup cerah, kita tuh kayak, lupa pakai deodoran kayaknya dia ini. Atau mungkin, aduh dia keringetan, capek nih orang kayaknya, kasihan banget ya. Coba kalau kita yang aromanya... Ada pengecualian ya? Memang sudah betul mereka ini memang bangsa-bangsa beraroma tidak enak. Jadi itu kayak, aduh kenapa saya harus terbebani gitu loh kan ya? Kenapa gini harus terbebani? Ari, tapi itu penting ya, pengetahuan tentang bau manusia ini udah ada penjelasannya, bahwa memang secara biologis ada bau yang kita bisa nggak cocok. Bahkan Ari sendiri ada nih nanti bau orang yang mungkin nggak cocok di Ari gitu. Nah jadi kalau gue ngelihatnya kan? Nggak gini, karena kulit, tapi gini, memang karena perbedaan biologis kan bau itu kan natural nih keluar dari badan kita. Nah itu ada orang-orang, misalnya kita nih orang tertentu baunya nggak cocok nih sama kita. Itu bisa aja kita jadi menganggap itu bau. Tapi yang lain yang cocok kita nggak menganggap itu bau. Dan itu terjadi di macam-macam orang gitu, maksudnya nggak specifically karena dia misalnya ras apa ya, tapi ada kecenderungan umum ada. Nah pengetahuan ini bikin kita bisa tahu bahwa the only thing, maksudnya satu-satunya hal yang kita bisa pelajarin dari orang misalnya, oh baunya nggak cocok nih sama gue, itu berarti kemungkinan besarnya kita nggak kompatibel secara biologis sama dia. Udah gitu doang. Di rambut juga ada kok emang. Iya di rambut, kan itu soalnya feromon. Iya kayak gitu. Jadi kita cukup melihat itu sebagai ya biological diversity sebetulnya, perbedaan biologis. Nah, cuman ketika di tempat umum, kalau gue biasanya orang misalnya bilang nih gue bau, ya udah berarti gue harus cari solusinya, karena di tempat umum gue harus mikirin hidup orang lain gitu, bukan cuma mikirin hidup gue sendiri doang gitu. Tapi bedanya itu kan ya,
Kalau menurut saya sih di banyak orang bau ya bau aja, bau badan ya bau badan aja. Iya, itu memang Ngapain itu balik ke stereotip tadi kan. Itu balik ke Tapi awal yang ketika kamu berkulit hitam, bau badan itu menjadi definisinya berbeda. Itu berkaitan sama warna kulitnya kamu, bro. Bukan berkaitan sama kebiasaannya kamu. Iya nggak sih? Makanya saya bilang tadi, kalau orang lain yang kulitnya lebih cerah, itu bau badan, pasti dia lupa pakai deodoran. Tapi kalau orang yang kulit hitam, bau badan pasti itu karena kebiasaan, habit, emang begitu, emang mereka aromanya kayak gitu. Mau dia pakai deodoran 12 juga tetap aja aromanya segitu. Kayak kenapa begitu? Dan itu nggak tahu ya. Kalau saya sih merasa kayak terbebani gitu, kayak aduh, saya pengen santai aja gitu, kayak ya udah pakai parfum aja gitu. Wanginya emang karena wanginya aja. Tahu nggak sih? Kadang-kadang ada perasaan kayak gitu. Jadi kitanya tidak merasa dong, di merekanya pasti pikirannya gitu. Dan saya rasa sih diskusi-diskusi kita seperti ini itu sebenarnya upayanya kita untuk mencegah nilai-nilai setitik ini merusak susu sebelangnya yang sudah kita bikin rame-rame itu loh. Jadi kasihan juga. Memang saya setuju bahwa aksi rasial ini dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab. Orang jahat ya jahat aja gitu. Dan semua suku menurut saya ada orang yang jahat, ada orang yang baik. Tidak karena dia suku A dia rasis, karena dia suku B dia baik, tidak ada. Semua orang. Makanya saya bilang tadi kalau kita mulai dari stigma-stigma yang buruk itu buanglah tentang suku ini dia pasti gini, itu buang dulu, itu akar dari segalanya tuh hal-hal kayak gitu. Iya. Setuju. Berarti udah on the same page lah. Untuk saya sih sebenarnya begini, semoga kita semua, iya kan, semoga kita semua di kaki manapun kita berpijak, semoga kita semua menjadikan momentum sekarang ini sebagai media untuk pembelajaran dan pendewasaan diri. Untuk saya ya, apa yang terjadi di Amerika itu harusnya itu membuka mata kita besar-besar, dan kita harus menemukan resolusi-resolusi yang lebih brilian, yang lebih progresif daripada apa yang terjadi sekarang ini. Oke. Mamat bisa kasih closing statement? Closing statement ya, menurut saya adalah bahwa menurut saya bahwa yang pertama yang harus kita buka adalah yang sudah saya bilang tadi, bahwa tembok-tembok komunikasi, apapun itu jenisnya, diskusi atau komunikasi antar manusia gitu. Mohon untuk orang-orang yang menonton ini yang masih merasa takut terhadap orang Papua atau merasa menyeramkan bahwa kita itu menyeramkan, coba aja ketemu orang Papua di jalan atau yang lagi duduk sendiri, tegur duluan. Itu bisa memulai kok, hal-hal sekecil itu bisa memulai persahabatan kita dengan baik. Tegur duluan. Siapa sih yang berani tegur duluan orang Papua? Pasti kita yang tegur duluan atau kita yang basa-basi duluan. Karena kebanyakan itu takut untuk sapa kita. Padahal dengan tegur saja bisa membuka diskusi-diskusi yang lain gitu. Jadi saya pikir sih kita harus sama-sama bertanggung jawab untuk itu sih. Untuk tidak melakukan hal-hal buruk seperti itu lagi terhadap sesama bangsanya kita. Itu sih kan ya? Ya, oke. Terima kasih semuanya.